Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizal, mahasiswa Magister Dr. FEB UGM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Corporate Social Responsibility, Cost of Equity, dan Performa Perusahaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke latar belakang penelitian ini. Sesuai dengan judul tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji peran CSR terhadap cost of equity dan performa perusahaan. Untuk memahami tujuan penelitian tersebut, pada kesempatan ini akan saya awali dengan menjelaskan asimetri informasi yang terjadi antara manajerial dan pemegang saham. Dalam permasalahan keagenan, asimetri informasi menyebabkan keputusan yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan tidak dapat dievaluasi dan dianalisis dengan cepat oleh pemegang saham, sehingga hal tersebut perlu dimitigasi. Salah satu cara untuk memitigasinya adalah dengan melakukan good reporting dalam lingkup keuangan atau non-keuangan yang nantinya akan memberi manfaat kepada perusahaan. Nah, salah satu wujud good reporting tersebut bisa dilakukan dengan melakukan praktik corporate social responsibility. Praktik CSR tersebut selaras dengan beberapa teori seperti stakeholder teori yang menjelaskan atau menyatakan bahwa perusahaan merupakan suatu entitas yang harus memperhatikan seluruh stakeholdernya, serta ada legitimasi teori yang menekankan bahwa perusahaan butuh legitimasi masyarakat dengan melakukan aktivitas yang tidak bertentangan dengan eksistensi sistem dan nilai yang ada di masyarakat. Dalam praktiknya sendiri di Indonesia, praktik CSR diwujudkan melalui program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL yang diatur di UU BUMN, serta diatur juga bagi perseroan terbatas yang operasinya berkaitan dengan sumber daya alam melalui UU PT atau Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada intinya, perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, baik yang dimiliki pemerintah atau swasta, diwajibkan melakukan praktek corporate social responsibility. Nah, berangkat dari adanya asimetri informasi dan tuntutan perusahaan untuk melakukan praktik corporate social responsibility, penelitian ini akan membuktikan bahwa praktek corporate social responsibility sebagai wujud good reporting akan bermanfaat dalam menurunkan tingkat cost of equity dan meningkatkan performa perusahaan. Hal ini sesuai dengan konsep hubungan positif antara risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam teori keuangan. Penjelasannya, semakin tinggi resiko atas investasi, maka investor akan mensyaratkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Hal tersebut terbukti pada perilaku investor rasional. Ketika investor dihadapkan dengan dua usulan investasi dengan tingkat keuntungan yang sama, maka investor tersebut akan cenderung memilih investasi dengan resiko yang lebih kecil. Nah, tingkat keuntungan yang diharapkan investor yang dipengaruhi resiko investasi serta melekat pada perusahaan tersebutlah yang menjadi cost of equity bagi perusahaan. Sedangkan jika praktik CSR perusahaan dilihat sebagai suatu strategi, maka secara tidak langsung praktik CSR tersebut akan mendorong rendahnya estimasi resiko investasi atau cost of equity bagi perusahaan. Dengan berkurangnya asimetri informasi yang terjadi antara investor dan perusahaan, hal ini juga nantinya akan menyebabkan saham perusahaan akan lebih liquid atau mudah diperjualbelikan dan pada akhirnya akan mendorong performa perusahaan. Oleh karena itu, corporate social responsibility yang secara luas merupakan wujud kepedulian perusahaan kepada seluruh stakeholdernya, termasuk di dalamnya permasalahan sosial dan lingkungan. Hal yang perlu dibuktikan juga adalah apakah praktik CSR juga akan memberikan manfaat bagi perusahaan dalam membentuk risiko atau cost of equity, serta mendorong performa perusahaan. Sehingga dari ulasan di atas,
Saya mengajukan 2 pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap cost of equity perusahaan? Dan yang kedua, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap performa perusahaan? Selaras dengan tujuan penelitian ini juga, yaitu pertama, menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap cost of equity perusahaan, dan yang kedua menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap performa perusahaan. Setelah kita tahu mengenai latar belakang penelitian, untuk memahami lebih dalam mengenai penelitian ini, kita masuk pada bagian review literatur. Yang pertama, mengenai asimetri informasi dan good reporting. Permasalahan keagenan atau agency problem timbul karena perbedaan informasi yang dimiliki manajerial dan para pemegang saham, yang menyebabkan dilema karena keputusan yang diambil oleh pihak manajerial tidak dapat dievaluasi dan dianalisis dengan cepat oleh para pemegang saham. Nah, alat yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk memitigasinya diantaranya dengan melakukan good reporting, baik dari sisi pelaporan keuangan maupun non-keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan perusahaan. Praktik good reporting tersebut sesuai dan didukung oleh beberapa teori, diantaranya stakeholder teori yang menyatakan bahwa perusahaan merupakan suatu entitas yang tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, tetapi harus memberikan keuntungan kepada seluruh stakeholdernya karena jalannya perusahaan juga didukung oleh stakeholdernya. Kemudian legitimasi teori yang menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus merupakan suatu tindakan yang pantas dan tidak bertentangan dengan norma, nilai, dan kepercayaan yang ada. Kemudian teori sinyal yang menjelaskan kenapa perusahaan terdorong untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan tersebut dikarenakan adanya asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai prospek perusahaan di masa mendatang dibandingkan dengan pihak luar. Selanjutnya mengenai corporate social responsibility sebagai wujud good reporting perusahaan, merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dengan melakukan praktik bisnis yang baik dan turut memberi kontribusi sumber daya yang dimiliki. Tanggung jawab sosial tersebut diwujudkan dengan melakukan aktivitas yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan menghindari aktivitas yang berpotensi memberikan dampak negatif. Kemudian mengenai cost of equity, yaitu tingkat return tertentu yang harus diberikan perusahaan kepada pemegang saham sebagai kompensasi atas kepemilikan saham dan keikutsertaan menanggung resiko perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan cenderung menginginkan tingkat cost of equity yang rendah, karena hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendapatkan biaya modal yang murah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki cost of equity yang tinggi. Selanjutnya, mengenai performa perusahaan, merupakan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengertian lain yaitu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Untuk mengetahui seberapa jauh kinerja perusahaan bisa dilakukan dengan pertama, membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam industri yang sama, dan yang kedua, mengevaluasi kecenderungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu. Selanjutnya mengenai penelitian sebelumnya, yang pertama mengenai CSR dan cost of equity. Pengungkapan oleh perusahaan dapat mengurangi tingkat risiko yang tidak terdiversifikasi atau non-diversible risk, yang pada akhirnya menurunkan cost of equity. Turunnya cost of equity tersebut melalui mekanisme berikut ini. Yang pertama, transparansi akan mengurangi asimetri informasi yang terjadi di antara para investor dan asimetri informasi antara investor dan manajer. Hasilnya trading meningkat, saham perusahaan tersebut akan liquid.
Yang kedua, pengungkapan mengurangi taksiran resiko dan parameter ketidakpastian dalam model penilaian aset atau asset pricing model yang digunakan oleh investor. Dan yang ketiga, transparansi akan mengurangi biaya pengawasan atau monitoring cost yang dikeluarkan oleh investor. Hasilnya, investor tidak akan terlalu tinggi dalam mengestimasi return yang diharapkan. Hal tersebut didukung beberapa penelitian lain yang menemukan atau membuktikan bahwa corporate social responsibility memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam membentuk tingkat cost of equity yang rendah, serta membuktikan bahwa CSR berkontribusi mengurangi resiko yang diekspektasikan oleh investor dan para analis. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini adalah corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap cost of equity. Selanjutnya mengenai penelitian sebelumnya mengenai CSR dan performa. Praktik CSR selaras dengan legitimasi teori yang menjelaskan tentang kontrak sosial perusahaan dengan masyarakat, di mana aktivitasnya harus selaras dengan norma, nilai, dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Keselarasan aktivitas tersebut bermanfaat bagi perusahaan untuk membangun citra. Dengan kepercayaan masyarakat, perusahaan akan mendapatkan keuntungan seperti akses terhadap sumber daya yang langka, kualitas lingkungan kerja yang baik, regulasi, serta diterima oleh organisasi kemasyarakatan yang ada. Transparansi juga akan mengurangi asimetri informasi yang terjadi di antara para investor dan asimetri informasi antara investor dan manajer. Hasilnya trading meningkat, saham perusahaan tersebut akan lebih liquid. Hal tersebut didukung beberapa penelitian lain yang menyebutkan bahwa CSR memberikan kontribusi positif terhadap performa perusahaan serta memberi dampak positif terhadap return on invested capital, return on asset, return on equity, dan earning per share. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap performa perusahaan. Nah, dari penjelasan yang sudah disampaikan, berikut adalah gambaran kerangka teoritis dalam penelitian ini. Selanjutnya, terkait metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang kemudian digunakan untuk memperoleh proksi variabel seperti CSR, performa perusahaan, dan cost of equity, serta variable control yang dilakukan selama periode penelitian yaitu tahun 2018 dan 2019. Metode sampling yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu proportive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2018 dan 2019. Yang kedua, tergabung dalam indeks Kompas 100. Yang ketiga, mempunyai laporan CSR lengkap selama periode pengamatan. Dan yang keempat, bukan merupakan perusahaan keuangan atau bank. Untuk definisi operasional variabel yang digunakan akan saya jelaskan. Yang pertama, CSR sebagai variabel independen. Kriteria CSR yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada framework yang dibuat oleh Global Reporting Initiative atau GRI dengan menggunakan content analysis untuk mendapatkan nilai atau skor CSR sebagai ukuran variabel dengan rumus yang seperti tertera di monitor, yaitu CSR sama dengan XIM dibagi dengan NM. XIM merupakan item CSR perusahaan M pada tahun I, dikasih nilai 1 jika item diungkapkan dan 0 jika item tidak diungkapkan. Sementara NM merupakan jumlah item pengungkapan CSR untuk perusahaan M. Kemudian cost of equity sebagai variable dependent merupakan tingkat return tertentu yang harus diberikan perusahaan kepada pemegang saham sebagai kompensasi atas kepemilikan saham serta ikut serta menanggung resiko perusahaan. Nah, cost of equity pada penelitian ini diukur menggunakan capital pricing asset model atau CAPM. Rumusnya risk free rate ditambah dengan beta dikalikan dengan risk premium.
Dan kemudian ada performa sebagai variabel dependent. Untuk mengukur performa perusahaan, penelitian ini akan menggunakan perhitungan performa baik dari segi pasar maupun akuntansi supaya mengokohkan hasil penelitian ini. Pengukuran performa berbasis pasar akan diukur menggunakan Tobin-Skew dengan rumus market value added atau nilai market value equity atau nilai pasar dari total aset ditambah dengan hutang dibagi dengan nilai buku dari total aset. Untuk pengukuran performa berbasis akuntansi akan digunakan beberapa rumus. Yang pertama return on equity atau ROE, return on asset ROA, earning per share dan earning per share atau laba per saham sebagai proksi penelitian. Berikutnya terkait variable control penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada size, merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang bisa dilihat dari total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain. Ini menurut Brigham dan Houston pada tahun 2013. Sementara ukuran perusahaan atau size dalam penelitian ini diukur menggunakan logaritma natural atau ln dari total aset. Kemudian yang kedua variable kontrolnya adalah leverage, merupakan rasio yang memperlihatkan hubungan antara hutang dan modal perusahaan. Dari rasio ini dapat diketahui seberapa jauh perusahaan membiayai operasinya dengan hutang dengan modal yang dimiliki. Leverage diukur dalam penelitian ini dengan menggunakan rasio total hutang terhadap total ekuitas atau total liabilities to total asset. Untuk yang ketiga ada market to books ratio, merupakan rasio yang membandingkan antara harga saham per lembar dengan nilai buku ekuitas per lembar. Ukuran market to book ratio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio nilai pasar saham biasa terhadap nilai buku saham biasa. Kemudian selanjutnya terkait teknik analisis data sebagai berikut. Pertama, analisis regresi data panel. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CSR terhadap cost of equity dan performa perusahaan. Data panel digunakan dalam penelitian ini dengan sampel sebanyak 65 perusahaan diambil dari data unit cross section dan data time series selama periode Februari 2018 sampai Januari 2020. Untuk estimasi model regresi data panel sebagai berikut. Terdapat 3 pendekatan yang bisa digunakan, yaitu terdapat common effect model, ada fixed effects model, dan ada random effects model. Nah, untuk pemilihan model regresi data panel nanti akan dilakukan 3 pengujian. Yang pertama uji Coe, yang kedua ada uji Hausman, dan yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Ketiganya dilakukan untuk memastikan apakah data akan dianalisis dengan menggunakan metode common effects, fixed effects, atau random effects model. Nah, selanjutnya untuk model penelitian persamaan regresi seperti yang terlampir di layar monitor tersebut. Baik, demikian presentasi saya mengenai proposal penelitian tesis yang akan saya lakukan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.